Oke, back to IT Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di video TKJ SMK Negeri 4 Kota Bogor ya. Nah, kali ini saya akan kasih tahu kalian kita ada segmen baru yang namanya Apa Kata Alumni ya. Nah, kebetulan ini episode pertama nih, sesi pertama. Dan kebetulan saya sekarang berhasil mengundang salah satu alumni ya. Ini jauh banget nah saya manggilnya. Lama lah daftar tunggunya, waiting list. Saking lamanya makanya baru sekarang kita punya segmen ini ya. Jadi di segmen ini kita akan ngebahas sharing cerita-cerita gitu tentang pengalaman, mungkin bisa jadi cerita yang bisa jadi pelajaran buat kalian nih yang masih sekolah, terus juga kalian yang masih baru ya di TKJ. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang bisa dipetik cerita-cerita dari alumni nanti. Nah, sekarang saya udah ditemani salah satu alumni ya, nggak tahu di angkatan berapa ya. Waktu itu di zaman apa, dia sekolahnya di tahun berapa. Nanti kita langsung tanya-tanya. Kita langsung sapa aja. Sekarang saya udah bersama Kang Hairul ya, Kang Hairul Saleh. Mudah-mudahan beneran soleh ya. Amin. Oke Kang, gini Kang. Ya. Selamat datang sebelumnya ya. Ya, makasih. Di tempat kita. Oke. Di studio kita. Di TKJ SMK Negeri 4. Mungkin udah lama ya baru kesini lagi ya Kang ya? Iya, saya diundang sebagai alumni baru pertama kali ini. Pertama kali ya, biasanya diundang sebagai bintang tamu. Nah, oke Kang, langsung aja mungkin mau nyapa dulu adik-adik angkatan. Oke. Terima kasih Pak Yuda. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya, nama boleh. saya Muhammad Hairul Saleh. Saya jurusan TKJ di SMK Negeri 4 Kota Bogor, angkatan ke-2. Wah, berarti sekitar tahun berapa itu Bang? Saya masuk 2010, lulus 2013. Alhamdulillah tepat waktu lulus. Enggak apa namanya, enggak nambah ya. Enggak, Lancar buat di sekolahnya dulu. Lancar, Oke, alhamdulillah. Gini Kang. Lancar. Ini kan di segmen ini kan saya mau nggali lah, makanya judulnya tanya alumni ya. Oke. Jadi gali pengalaman dulu Kang Hairul sekolah. Ya. Terus juga setelah sekolah kayak gimana Ya. gitu. Oke. Ceritanya. Nah, mungkin saya awalin gini. Ya. Ini pertanyaan klasik ya. Ini pertanyaan klasik dari guru-guru TKJ mungkin ya, termasuk saya lah. Saya pertama kalau nanya misalkan baru gitu, tahun ajaran baru, pertama Ya. yang saya tanya gini, kenapa kamu memilih jurusan ini gitu. Nah, mungkin Kang Hairul bisa sharing Kang, awalnya kenapa gitu bisa terjebak di jurusan ini. Terjebak, bahasanya terjebak. Kenapa bisa memilih, kenapa gitu, kan banyak pilihan deh. Ya. Oke. Ini ditanya. Ini permulaan ya Pak Yuda nih. Kayaknya lucu nih ceritanya. Jadi gini, pertama-tama saya ini sebenarnya bingung dulu lulus SMP mau masuk mana. Jujur bingung. Tiba-tiba ada SMK baru, SMK Negeri 4. Nah, yang namanya SMK Negeri bagi orang tua pasti kan ya, orang tua selalu Support. Ya, pasti selalu support dan selalu menginginkan anaknya itu masuk negeri. Karena Biasa. ada kebanggaan juga. Nah, ya. Nah, ketika saya daftar dan datang dulu, saya ini angkatan 2, artinya saya daftar masih di SD dulu, bukan di sini. Artinya bangunan sekolah ini belum jadi ya? Udah, tapi udah jadi. Udah. Jadi kalau nggak salah ini udah jadi, cuma belum ditempatin. Ketika saya daftar itu masih di SD sana. Nah, salah satu SD lah ya salah satu SD. Ketika saya datang ke sana, jujur Pak Yuda, ada 4 jurusan. Ada tulisannya TKJ, RPL, TKR, TFL. Oh, udah 4 ya dulu ya? Udah 4. Yang saya tahu jurusannya yang 2 cuma angkatan pertama. Ketika jurusan saya baru ada 4 jurusan. Nah, ketika saya lihat itu, saya nggak tahu Pak Yuda itu tuh jurusan apa semua. Yang saya tahu cuma 1. Tapi ini enggak dipilih dulu sang satu. Apa gimana? Jadi apa gitu kancing? ketika saya
Waktu itu mepet waktunya. Jadi nggak nanya-nanya dulu. Langsung datang langsung daftar. Waktu zaman itu kan belum ada online. Iya, istilah browsing dulu nggak ada. HP saya. Nah, jadi ketika datang kan langsung daftar. Cuma persyaratannya kita nanya ke guru-guru SD. Kan semua negeri pasti sama kan persyaratannya. Nah, guru-guru SD, guru-guru SMP. Nah, ketika itu saya daftar bersama ibu saya kan katanya. Ketika daftar nih, Bu, mana berkasnya gitu kan? Dikira, pakai map ya? Oh iya, ya udah, beli dulu map. Nah, ketika beli mapnya kebetulan berwarna abu dulu. Itu padahal nggak direncanakan. Oh, pas di warung ya, itu aja dikasih. Karena ketika dari rumah bawa mapnya yang plastik, Pak. Nah, ketika Bu beli mapnya beli yang abu, diserahkan. Ketika diambil, Bu, anaknya masuk jurusan TKJ ya? Hah? Bingung. Gak tahu. Jadi ibaratnya saya masuk TKJ karena tukang warung dia ngasih map. Karena beli map. Jadi gini. Karena memang. Jadi kalau dikasih judul ini map by accident. Ya benar. Jadi saya masuk jurusan TKJ karena salah map. Iya, bukan salah map sih ya. Jadi karena memang ketika saya ngasih, saya itu waktu itu kan disuruh ngisi form kan, karena Bu, berarti anaknya masuk jurusan TKJ ya, karena mapnya biru ini. Mapnya abu. Hah? Emang ada apa namanya, ada persyaratan map ya? Iya, ini untuk perbedaan berkas. Dulu TFL kuning, TKR biru, RPL merah. TKJ abu-abu. TKJ itu abu. Waduh, nggak jelas ya. Nah, jadi saya tuh beli map. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting masuk negeri. Saya jujur aja Pak Yuda, yang penting saya masuk negeri, itu kata ibu saya. TKJ kayak apa? Ya nggak tahu. Lihat ntar aja gitu. Nah, ketika saya masuk, ternyata teknik komputer jaringan itu kan komputer ya. Saya flashback sedikit ya. Waktu saya SMP, saya itu alergi sama pelajaran TIK, Pak Yuda. Gatel-gatel jadi. Jadi belajar TIK. Jadi kalau belajar TIK tuh saya bentol-bentol gitu. Enggak. Jadi saya dulu itu benar-benar gaptek di komputer itu. Saya itu nggak bisa namanya buka Word aja nggak bisa. Nih di icon gitu, icon di desktop. Mungkin megang mouse gemeter ya. Enggak, ya gitulah. Jadi saya benar-benar gaptek jujur saja. Bahkan ketika ulangan pun saya nanya ketika TIK. Karena benar-benar gaptek gitu. Oke, kita singkat cerita ya. Ya. Udah didaftar, akhirnya keterima. Ya. Di awal-awal sekolah ada perasaan nyesel nggak gitu? Kalau ketika pas masuk di awal-awal, jujur. Atau merasa tersesat? Tersesat. Kalau nyesel bukan. Kalau tersesat, ya. Tersesat. Ya, karena ibaratnya bener. Saya dari SMP gak punya basic apa-apa, masuk tiba-tiba komputer dikenalkan. Walaupun memang dari dasar ya, tapi tetap jadi mengenal sesuatu yang baru gitu. Jadi saya, apa sih biasanya itu kan? Kira-kira berapa bulan di awal merasa tersesat gitu? Kalau saya ada sih, 1 semester. Kalau saya jujur 1 tahun. 1 tahun di kelas 10 berarti ya? Ya, merasa jujur. tersesat. Benar. Tersesat yang cukup lama ya? Iya, karena ngerasa jujur ini belajar apa, ngapain. Terus kan yang namanya SMK, orang tua kan bilang kenapa masukin saya SMK, lulus kerja kan ya. Cepet kerja. Ya, saya bingung. Ini saya lulus kerja apa? Ini kayak gini kerjanya di mana, kayak gimana? Ya gitulah pikiran-pikiran walaupun masih kelas 10. Kayaknya yang kelas 10 sekarang juga ada pikiran kayak gitu sama gitu. Cuma mudah-mudahan gak separah itu ya. Oke, sekarang kita melangkah lagi ya. Nah, di saat tadi setahun ya apa namanya terjebak tadi ya. Mungkin bahasanya Kang Herul mah tersesat gitu. Iya. Apa yang bikin, momen apa gitu yang bikin tersentak gitu Kang Herul? Tapi sebenarnya gitu nih saya nggak tersesat nih gitu. Ya. Ini sebenarnya nih menarik juga nih sekolah di TKJ. Saya mau lebih pengen tahu lagi deh tentang TKJ. Pas momen apa gitu? Ibaratnya mah yang bikin sadar gitu. Oh iya benar. Gitu. Yang bikin saya sadar itu ketika proses magang. PKL ya PKL. bahasa ini ya. Karena di PKL kan
ibaratnya langsung di dunia kerja ya, ya Pak Yuda ya. Jadi anak SMK jujur aja yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dicoba berada di dalam lingkup dunia kerja dan memang benar-benar dipaksa kerja walaupun memang nggak seperti profesional ibaratnya kan, tapi tetap didampingi. Nah, jadi selama PKL itu kan kita langsung di dunia kerja ya Pak Yuda ya. Jadi kita itu merasakan tekanannya. Nah dari situ mulai belajar. Apalagi jujur waktu itu saya kebagian pembimbing yang lumayan galak. Karena itulah mungkin yang membantu saya, yang membuat mental saya sama pribadi saya itu di situ Terbentuk lah ya. terbentuk di situ. Jadi tapi ketika itu oh iya saya udah magang, kalau saya cuma ibaratnya mikir kalau masih tersesat mulu kapan saya benernya gitu kan, ya udah mulailah ditekadkan di TKJ, oh ya udah walaupun ini ibaratnya bukan pilihan terbaik tapi setidaknya inilah pilihan saya sekarang. Jadi pilihan terbaik. ya jadi walaupun bukan pilihan terbaik, saya kan udah milih ini, jadi mau nggak mau memaksimalkan pilihan saya sendiri. Harus dijalanin. Nah, nggak mau. itu. Atau mungkin kalau mau lebih kerennya mah anggaplah ini tantangan. Nah, iya. Jarang tapi orang yang seperti itu kan. Jadi kuncinya tadi mental ya, Iya. Tapi mental yang merubah, Iya. mengerubah sudut pandang kita ya. Benar. Terus ya jadinya kita lebih pertama tadi udah jalanin gitu. Ya, benar. Tapi tetap berusaha ya untuk bisa Iya. ngejalaninnya tuh nggak asal ngejalanin. Nggak asal. Ibaratnya sekolah nggak asal sekolah dan ya. Enggak cuma wah tenanglah sabar 2 tahun setahun lagi ini lulus gitu. Enggak. Oke, sekarang jadi PKL tuh salah satu ini juga ya yang bisa mempengaruhi. Ngaruh ya. Mungkin ya yang menyimak video kita juga yang alumni mungkin ya teman-teman Iya. atau adik-adik Kang Herul yang udah lulus juga punya cerita yang sama ya. Udah ada 7 adik yang lulus. Iya, momennya mungkin beda ya ketika mereka ininya Pak Iya. berubah pikirannya, momennya beda-beda. Beda. Mudah-mudahan kalian yang adik kelas ya jangan sampai nunggu momen PKL juga. Ini Iya benar. saya yakin kalau passionnya emang di sini mah Pasti. nggak akan ada bahasa tersesat ya. Iya. Karena dia mencari tujuannya. Gitu. Karena Kang Herul mah bingung tujuan awalnya. Iya, gara-gara dari map. Awalnya dari map. Nah oke, kita next nih ke masa-masa setelah lulus sekolah. Ya. Itu gimana ceritanya nih? Ini kenapa saya undang Kang Herul nih ya, yang jadi alumni yang pertama ini. Salah satunya yang jadi alasan karena Kang Herul ini setelah lulus bekerja di dunia IT ya. Ya. Dunia IT yang Dunia artinya IT. Nyambung. sama latar belakang pendidikan SMK-nya gitu. Nah, itu gimana ceritanya tuh Kang setelah lulus? Ya, jadi ketika lulus saya nganggur dulu Pak Yuda. Oh, nganggur dulu. Nganggur dulu. Saya itu kerja itu Oktober. Ya, beberapa bulan ya setelah Iya, lulus. 4 bulan lah. Nah, kerja di IT. Nah, ketika Di apa itu perusahaan ISP di Kota Bogor. Nah, ketika saya kan anak SMK yang baru lulus Pak ini, ya, fresh graduate ya. Dan ketika saya diterima kerja, ketika saya mulai, jujur Pak Yuda, saya bingung karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bingungnya bener nggak bisa atau karena minder? Takut Yang pertama nggak bisa percaya ngelaksanain. diri, Oh. yang pertama nggak percaya diri, dan yang kedua gini Pak Yuda, memang kan dulu belum ada penyamaan kurikulum antara Industri, sekolah ya. sama industri gitu kan. Jadi apa ini? Dulu itu apa yang saya pelajari nggak diterapkan di dunia industri, khususnya di ISP ya maksudnya ya. artinya beda ya Beda. yang Nah, dipelajarin. tapi di situ saya juga kan udah pernah, ibaratnya sudah pernah belajar dari magang ya. Walau kan ketika magang juga sama kan, kita belum tahu. Nah setelah magang dapat ilmu. Nah ketika kerja pun saya juga nggak asal, jadi nggak nyerah. Wah ini saya gak bisa apa-apa, gimana dong kalau misalkan kerja gitu kan. Nah tapi seiring berjalannya waktu lah, disitulah ilmu mulai ada, jadi mulai tahu, mulai belajar lagi, mulai gimana gitu. Nah, Jadi tetap proses ada ya. nah iya. Sebenarnya sih ya itu karena suasana baru ya. Mungkin kalau di tempat kerjaan SOP-nya beda. Oh, beda ya. bener, beda banget. Waktu sekolahnya suka nyuekin aturan, Ya. agak bingung juga Oh, pas kerja ternyata di banyak kerja. aturannya, SOP-nya. Iya.
ternyata aduh nyesel nih waktu sekolah kenapa saya agak ngaco ya. Benar. Misalkan. Terus ditambah ketika kerja itu kita itu ibaratnya harus profesional karena dibayar. Beda sama belajar. Belajar mah kita nggak bisa nanya. Kalau ketika kerja nggak bisa itu, wah, taulah atasan. Iya, waktu sekolah orientasinya kan nilai ya. Ya. Nilai takut gak dapat nilai. Iya. Kalau kerja mah takut gak dapat gaji. Bener. Gitu. Bener. Tapi tadi sih ada yang menarik sih benang merahnya ya kenapa gitu udah lulus SMK dengan 3 tahun belajar masih tetap nggak percaya diri sama kemampuannya. Mental Pak. Mungkin mental beda lagi ya mental lagi ya karena walaupun mental apa mental kayak gitu. Walaupun ketika magang kita mencoba terjun di dunia industri ternyata beda karena kita masih tetap ibaratnya di backing iya. Background kita masih pelajar jadi separah-parahnya kita di dunia industri kita tetap dianggap pelajar tapi kalau udah lulus Anda udah bukan pelajar, Anda digaji gitu. Itu tekanannya pun beda. Harus ya bisa menerapkan ilmu-ilmu di waktu di sekolah gitu. Mental benar-benar. Ya mungkin zamannya Kang Herul mah masih banyak keterbatasan. Oh iya. Ketika saya masuk SMK 4 baru gedungnya letter L. Tapi ya itu mah proses ya. Karena alhamdulillah bener. Sih. Alhamdulillah. Jurusan kita udah ya menurut saya mah lebih dari cukup ini punya studio nih. Maksudnya untuk menunjang pembelajar udah lebih cukup makanya yang sekarang masih sekolah nih adik-adiknya Kang Herul ya harus lebih jago dari Kang Herul. Harusnya. Dan tadi harus lebih berani ketika lulus berani nunjukin kemampuannya. Iya. Ya kalau bisa kerjanya sesuai bidang dulu lah gitu. Ya, kalau bisa sesuai dulu. Sesuai dulu bidangnya. Oke, gini Kang Herul kan kerja di ISP Kang. Ya. Ini adik-adik kelas kan mungkin nonton nih. Ya. Kalau pengen kerja di tempat kayak Kang Herul gitu ISP kira-kira kan mereka masih belajar nih. Ya. Apa yang harus mereka persiapkan gitu supaya nanti lulus tuh mereka bekerja sesuai passionnya, sesuai latar belakang pendidikannya tadi. Kalau kualifikasi sekarang ya itu yang pasti ya kalau mental udah pasti ya harus wajib ya mental. Kalau bawaan lahir sama bentuk sama lingkungan ya. Kalau kualifikasi itu pasti yang namanya dunia IT kan banyak ya pasti ya. Tapi khususnya networking ini ya. Ya networking kita lebih khusus lagi di ISP ya. Yang pasti udah harus tahu jaringannya udah pasti yang paling sering ada di kelas TKJ itu IP itu wajib Pak Yuda. TCP IP itu wajib. Subnetting ya. Wajib. Itu soalnya bahasanya anak networking ya itu. Ya itu. Karena untuk berkomunikasi antar perangkat. Bahasanya bahasa IP tadi ya. Setelah IP udah pasti perangkat wajib. Berarti harus menguasai fungsi-fungsi perangkat ya. Ya, wajib. Dan pasti ditanya juga karena nggak tahu ya orang-orang yang nggak kerja di IT nih nanya ke orang IT itu seakan-akan orang IT itu benar-benar luar biasa taunya gitu. Pokoknya segala yang IT tahu dia aja. Padahal IT-nya IT kan luas ya. Ada bidang-bidangnya gitu. Ya. Konfigurasi juga tuh penting. Sampai benerin HP kayak orang IT. Bener. Saya sampai di rumah itu pada tahu saya kerja di IT. Saya sampai nyumput-nyumput Pak Yuda karena ada tetangga yang udah tahu nanya ke saya pengen benerin HP sama laptop ke saya supaya nyari gratisannya itu loh karena tetangga gitu kan padahal mah ya beda gitu. Nah selain tadi apa yang harus disiapin ya. Yang pertama terus gini saya mau lebih ke mental tadi. Kalau Kang Herul sendiri ya. Gimana waktu itu tuh cara Kang Herul menyiapkan mental dengan tekanan tadi di dunia ISP yang kerja sesuai bidang ini supaya kuat gitu ngadepin tekanan-tekanannya. Kalau Kang Herul sendiri gimana? Saya kasih tahu dulu ya anak-anak di IT khususnya di dunia ISP itu nggak ada yang namanya weekend. Karena yang namanya layanan itu nggak ada yang namanya weekend. Ya. Malam gitu tetap ya. Malam saya pernah 2 hari di jalanan gara-gara ngebenerin itu jaringan. Jadi memang kalau harus di dunia mental itu benar-benar harus. Kalau skill jujur Pak Yuda ya, memang skill
harus, tetapi dia bisa mengikuti sambil menyelam minum air ya. Ya benar. Tapi kalau mental dari awal sudah ciut, udah selesai ya. Udah pasti. Kuncinya mental, karena dari mental itu bisa ngebentuk seseorang tuh mudah nyerah atau fight ya. Dia terus berjuang gitu. Dari situ. Nah, dari situ dan juga sama ikhlas Pak Yuda. Itu penting itu. Ikhlas ya. Iya, itu penting. Karena kalau ya maklum, anak SMK baru lulus kerja, kalau kita ngomongin uang ya, berapa sih kira-kira? Kalau misalkan di dunia di perusahaan-perusahaan kayak gitu lulusan SMK? Ya sekian lah. Ya sekian lah, ya kan? Cukup buat jajan lah ya. Cilok mah cukup ya. Iya, ya gitu lah. Terus tahu kan yang namanya persaingan, tiba-tiba kadang mah ada temen yang lebih ibaratnya sedikit lebih beruntung gitu kan, dapat kerjaan yang gajinya yang sekian wow gitu. Nah di situ juga mental juga kena lagi di situ tuh. Tapi itu menarik tuh tadi Kang Herul nyebutin persaingan. Kita tahu ya jurusan TKJ tuh jurusan yang banyak banget di kita aja, di kota kita aja ya. Banyak banget jurusan TKJ, artinya persaingan ketat. Sangat sedangkan ketat. Lapangan sepanjang kerja di bidang itu nggak banyak ya. Terus juga IT itu kan di IT itu kerjanya bukan kayak di pabrik, buruh pabrik yang kerja ribuan orang gitu ya, sekali produksi gitu, nggak gitu. Artinya ya kalian harus punya sesuatu yang istimewa, spesial dari kalian untuk membedakan kalian dengan yang lain, sesama lulusan TKJ gitu. Gitu ya Kang Heru salah satunya sih. Mungkin di angkatannya Kang Heru itu cuma beberapa ya Kang ya? Ya, di angkatan saya kan ada 2 TKJ itu. Yang kerja di IT itu cuma 3 orang. 2 kelas ya waktu itu ya? Ada 2 kelas. Bayangin 3 orang. Satu kelas 36 aja 72 ya, cuma 3 orang di IT. Iya. Yang sisanya ya walau alam ya. Sisanya nih. Tahu. Selamat datang. Ya sebenarnya itu apa sih ya? Itu juga jadi tantangan juga sih. Iya, benar. Buat kita di tim pengajar di jurusan juga ya, gimana caranya menyalurkan ya siswa-siswa kita gitu yang terbaik tentunya ya. Ya namanya hasil kan gak semuanya baik, gak semuanya buruk ya. Terus juga di situ ada yang namanya takdir yang nggak bisa ditolak gitu. Ada jalannya di sini. Jalannya sendiri. Ya kayak saya lah, gara-gara maaf jalannya sampai sini. Iya, menarik nih sebenarnya. Dan akhirnya sekarang udah nggak di ISP ya? Udah enggak. Sekarang udah tetap di networking, cuma sebagai pengajar ya. Iya, alhamdulillah. Pengajar di sini. Ya sebenarnya bersyukur juga sih bisa masuk sini, artinya ya kita keluarga yang kembali ke rumahnya, back to home ya. back to IT home. Ya, kayak tadi jargonnya itu. Jadi mudah-mudahan nanti Kang Herul ya, karena udah jadi tim pengajar, bisa tadi memperbaiki mungkin yang dulu angkatan Kang Herul masih kurang maksimal. Bisa dimaksimalkan lagi. Benar. Minimal lah 50% dari lulusan TKJ gitu setiap tahunnya kerja di dunia IT. Ya, minimalnya. Benar. Dan tadi PR-nya gimana membentuk mental tadi. Nah, mental itu. Emang nggak cuma kita guru sih yang bisa ngebentuk itu ya, kalian lingkungan kalian, keluarga kalian itu yang utama sih. Sama diri kalian juga sih. Itu yang paling penting. Kalian masuk jurusan ini nih karena apa gitu, pengen jadi apa, pengen bisa apa, itu kayaknya yang bisa nomor 1 sih menurut saya, yang bisa mendorong kalian nanti keluar dari sini nih jadi apa gitu. Ya benar. Ya itu aja mungkin ya Kang Herul ya. Di kesempatan kali ini mungkin terakhir kasih pesan ke adik-adik kelas sebagai alumni kedua. Ya ini senior coy. Aduh senior. Ya mungkin 1 menit Kang Herul. Oke. Pesan. Oke, buat adik-adik kelas yang masih sekolah, yang pertama pasti gunakan kesempatan Pak Yuda ya. Jadi walaupun ibaratnya mungkin seperti saya ibaratnya tersesat, tapi jangan terlalu lama tersesat. Gunakan ketersesatan kalian itu untuk belajar keluar dari ketersesatan itu. Jadi semakin maju. Nah dari situ akan membentuk siapakah pribadi kalian. Nah di situ baru. Gitu. Jadi bingung saya. Terus satu lagi sih harus memanfaatkan ya fasilitas yang ada ya. Kang Herul aja dengan keterbatasan
ya tadi karena mental tadi yang ya, keterbatasan itu tuh bisa bukan dilawan ya, artinya bisa disesuaikan gitu ya. Apalagi sekarang kalian yang baru ya, baru masuk TKJ dengan ya kondisi yang sekarang di jurusan kita menurut saya sih jauh-jauh lebih baik dari yang dulu ya. Jauh. Itu harus jadi ini juga salah satu faktor yang akan jadi bentuk kalian lebih baik dari Kang Herul. Mungkin itu aja Pak Kang Herul. Terima kasih buat waktunya ya. Sama-sama Pak Ida. Sharingnya. Makasih nih udah diundang nih. Mudah-mudahan ini yang nonton bisa ngambil manfaat pelajaran ya. Amin, bisa dah. Ini bukan bullshit belaka ya. Mudah-mudahan omongan kita ada faedahnya. Itu aja dari kita berdua. Ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Back to IT Home. Sampai jumpa.